Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali kita bersama di dalam acara Makin Dekat Tuhan. Untuk membawa kita bersama-sama pada hari ini, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebagai penuntun jalan hidup kita yang senantiasa akan memberikan kita kemampuan untuk kita melewatinya dengan penuh damai sejahtera dan sukacita dari Allah. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari saya mengajak kita menundukkan kepala, kita akan berdoa sebagai persiapan kita bersama untuk kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami yang mengasihi kami dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Allah berikan bagi kami pada hari ini. Sebentar kami kembali mau merenungkan firman Tuhan lewat pembacaan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sehingga dengan demikian lewat perenungan ini, sekali lagi, semakin menambahkan diri kami mengenal Tuhan, makin dekat kepada Allah, sehingga hal itu akan membuat perjalanan hidup kami yakini akan senantiasa mengalami kemenangan di dalam Tuhan, kekuatan bersama di dalam Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami serahkan waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama akan merenungkan satu tema, ikut dikau saja Tuhan. Saya akan membacakan kepada kita bersama dari teks firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-21, saya akan baca ayat 18 dan ayat yang ke-19. Yohanes 21 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita belum lama ini kita merayakan peristiwa atau peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Satu peristiwa yang mengubah dunia, yang mengalahkan maut, dan yang membuka jalan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kebangkitan ini bukan hanya berita satu sukacita, saudara. Tetapi saya mau mengatakan pada pagi hari ini, bahwa peristiwa kebangkitan adalah peristiwa yang merupakan juga sebagai panggilan untuk engkau dan saya mengikuti Yesus dalam hidup kita, dalam penderitaan yang kita alami, dalam pengharapan, dan di dalam kemenangan. Nah, saudara ini kasih Tuhan di tengah dunia yang menawarkan banyak jalan, Tuhan Yesus tetap berdiri dan berkata kepada engkau dan saya seperti kepada Petrus, "Ikutlah aku. Ikutlah aku." Saudara, tema hari ini tampak sederhana, tetapi saya mau mengatakan ini punya makna yang dalam. Ikut dikau saja Tuhan. Yang pertama, saudara, bahwa di dalam mengikut Tuhan dengan mengkaitkan akan peristiwa kebangkitan Kristus, hal ini mengungkapkan bahwa kebangkitan menjadi bukti kepemimpinan Kristus. Saudara kasih Tuhan, Yesus tidak hanya mati di kayu salib, tetapi ia bangkit. Sekali lagi saudara, saya ulang kalimat yang penting ini. Yesus tidak hanya mati di kayu salib, tetapi Yesus bangkit. Itu berarti apa saudara? Itu berarti bahwa Yesus layak untuk diikuti. Karena apa? Karena Yesus mengalahkan maut. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan siapapun di dunia ini. Dan itu terjadi di dalam perjalanan Yesus sebagai Tuhan kita.
Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, mengikut Yesus bukan ikut orang mati. Saya ulangi. Mengikut Yesus bukan ikut orang mati, tetapi mengikut Tuhan yang hidup. Tepatlah apa yang pernah dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada orang-orang Kristen di Korintus. Di dalam 1 Korintus pasal 15 dikatakan demikian. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaanmu. Nah, saudara dikasih Tuhan, karena Yesus bangkit, kita bisa menyerahkan hidup kita kepada Yesus dengan penuh keyakinan. Nah, hari ini lewat bagian yang pertama ini, saya mengajak kita mari merefleksikan penjelasan saya yang singkat tadi. Kalau boleh saya bertanya kepada kita pada hari ini, sudah. Siapa yang hari-hari ini menjadi panutan kita? Siapa yang hari-hari ini menjadi panutan kita? Apakah kita lebih mengikuti arus dunia atau kita tetap setia kepada Kristus yang hidup? Saudara, mari kita merefleksikan ini. Setidaknya kita bisa berhenti sejenak memikirkan siapa panutan hidup saudara. Jikalau itu belum Yesus Kristus yang hidup, maka ini adalah kesempatan untuk Anda memperbaikinya. Ingatlah, jangan kenal dan ingat dan percaya hanya sekedar Yesus yang mati di atas kayu salib. Tapi kenallah, terimalah, ingatlah Yesus yang bangkit. Yesus yang hidup. Jadikanlah itu menjadi panutan dalam hidupmu. Bahwa engkau mengikuti sang pribadi yang hidup, bukan yang mati. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, jikalau bicara mengikut Yesus, itu berarti kita bicara tentang percaya tanpa syarat apapun. Saudara, Petrus pernah jatuh dalam dosa, yaitu bicara tentang bagaimana penyangkalannya terhadap Yesus. Yang tertulis di dalam Alkitab dikatakan 3 kali. Tetapi saudara, setelah kebangkitan, Yesus menemuinya. Dan Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara, ini sangat indah sekali ajakan ini. Dalam posisi atau kondisi yang sedemikian rupa pada diri Petrus, Yesus datang dan berkata kepada dia, ikutlah aku. Dengan ini kita bisa mengenal tentang Yesus. Bahwa Yesus tidak menuntut kesempurnaan Petrus. Tapi apa yang dia tuntut, saudara? Yesus menuntut kerendahan hati dan kesediaan untuk percaya. Ini sangat baik, saudara, untuk saudara pegang dan ingat baik-baik. Mengikut Yesus bukan tentang berapa hebat kita, tetapi tentang berapa besar kita bersandar kepada Yesus. Ini poin penting. Saya ulangi, saudara. Ingatlah, mengikut Yesus bukan tentang berapa hebatnya kita, tetapi tentang berapa besar kita bersandar kepada Yesus. Nah, oleh karena itu, mari dalam penjelasan saya yang sepenggal ini, kita mari merefleksikan untuk hidup kita hari ini. Saudara, adakah kita masih merasa, tanda petik, tidak layak mengikut Tuhan karena dosa masa lalu? Adakah saudara? Adakah saudara masih punya perasaan seperti itu, mengatakan tidak layak mengikut Tuhan karena ingat dosa masa lalu? Pada pagi hari ini saya mau mengatakan kepada kita bersama, ingatlah
Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa pengampunan Allah nyata dan baru setiap pagi dalam hidupmu. Mari jangan terkungkung pada masa lalu, tapi lihat bagaimana Tuhan membuka hari yang baru untuk kita menapakinya dalam semangat kebangkitan Kristus, bahwa pengampunannya itu nyata, bahkan senantiasa baru setiap pagi bagi engkau yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara, mengikut Yesus itu menuntut ketekunan engkau dan saya sampai akhir. Saudara, Yesus berkata kepada Petrus tentang bagaimana kelak ia akan mati demi kemuliaan Tuhan. Ini yang kalau kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat 18 dan 19 itu. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa mengikut Yesus bukan jaminan hidup mudah, saudara. Saya ulangi. Mengikut Yesus bukan jaminan hidup mudah. Tetapi di dalam penderitaan pun ada kemuliaan yang menanti kita. Wah, ini luar biasa. Luar biasa Allah berikan kepada engkau dan saya sebagai pengikut-pengikut Kristus, bahwa di dalam penderitaan pun ada kemuliaan yang menanti. Karena kebangkitan Yesus itu memberi kita harapan yang tidak pernah mengecewakan. Karena penderitaan saat ini sudah yang kau dan saya alami, itu nggak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang, yang akan kita terima dari Allah. Nah, oleh karena itu, mari kita merefleksikan bagian ketiga ini dengan kita bertanya, saat ini kita menghadapi tantangan. Saat ini kita sedang menghadapi pergumulan. Saat ini kita sedang menghadapi masalah. Adakah kita tetap berkata, aku mau ikut engkau saja Tuhan. Aku mau ikut engkau saja Tuhan. Hari ini saudara, saya tutup dengan mengajak kita, mari kita memperbaharui komitmen kita. Setelah kita memperingati kebangkitan Kristus, ikut dikau saja Tuhan. Di dunia yang berubah-ubah ini hanya Tuhan yang tetap. Di dunia yang menawarkan banyak jalan, hanya jalan Kristus yang membawa kepada kehidupan kekal. Mari saudara, mari kita ikut Yesus karena Yesus hidup. Mari kita ikut Yesus karena Yesus mengasihi. Mari kita mengikut Yesus karena Yesus menyiapkan masa depan penuh pengharapan. Mari kita ikut Yesus selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu ya Allah Tuhan kami yang mengasihi kami. Kami bersyukur sekali Tuhan, bahwa kami bisa mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat kami. Bantulah kami Tuhan di dalam kami, mungkin di pagi hari ini, membawa kami kepada satu refleksi untuk memperbarui komitmen kami bahwasanya kami mau mengikuti Yesus. Apapun tantangan yang kami hadapi ataupun yang sedang kami hadapi, hanya Engkau saja pilihan kami Tuhan. Tolonglah Tuhan jikalau di dalam pilihan kami akan Engkau, sehingga kami bisa menghadapi tantangan yang besar maupun kecil dalam kehidupan kami, mungkin di pekerjaan kami, mungkin di relasi kami dengan orang lain, dan sebagainya. Biarlah kiranya komitmen kami untuk terus ikut Engkau Tuhan. Di dalam topangan kuasa Tuhan, kami Kau bantu terus setia. Terima kasih Yesus. Bantulah kami terus dalam hidup ini. Kami terus berjuang, menuruti, bahkan mau memperbaiki diri kami, hidup kami menjadi serupa seperti Kristus. Terima kasih Yesus. Kau berkati setiap pergumulan umat-Mu, kami semua.
Biarlah Engkau yang senantiasa mendengarkan seru doa kami. Dan senantiasa mengulurkan tangan yang penuh kasih dan kuasa itu juga. Terima kasih Yesus doa kami. Di dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus di dalam hidup kita. Di dalam kita memperingati hari kebangkitan Kristus dan Paskah setelah memperingati Kristus, dan terus kita menjalani hidup kita hanya dengan berkata, ikuti kau saja Tuhan. Amin. Salam pagi untuk kita semuanya. Sampai jumpa di waktu ke depan. Tuhan Yesus memberkati.